Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu. Qala Nabiyyu alaihi salam, bersabda oleh Nabi alaihi salam, la yu'tillahu li ahadin khamsan, tidak memberi oleh Allah kepada seseorang akan 5 macam keadaan. Allah tidak memberikan kepada seseorang akan 5 macam keadaan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra, kecuali sungguh telah menyiapkan oleh Allah bagi itu orang akan 5 keadaan yang lain sebagai balasannya. Kalau Allah titipkan kepada kita hamba yang 5 macam ini, mesti nanti Allah siapkan 5 macam balasan yang sangat baik. Yang pertama, la yu'tihi asyukra, tidak memberi ia Allah akan seseorang asyukra, akan syukur, lin nikmati, kepada nikmat. Kalau kita ini hidup selalu bersyukur dapat nikmat, itu pemberian Allah yang sangat luar biasa. Maka sekecil apa saja nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri. Di zaman Bani Israel, Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel, sampaikan kepada umatmu, kalau umatmu menanam padi, lalu setelah panen ternyata buahnya semua hampa, dada berisi, isinya dada, hampa semuanya, itu pun umatmu harus bersyukur. Lalu nabinya Bani Israel bertanya, ya Rabb, kalau engkau beri padi, lalu setelah panen hampa separuh bagus, wajar bersyukur. Atau 3 hektar nanam padi,
2,5 hektar rusak, masih ada tertinggal 1,5 hektar, wajar bersyukur. Ini semuanya hampa, tidak ada sebiji yang jadi benih. Apa yang disyukuri? Allah jawab, dia masih wajib bersyukur. Kenapa? Karena aku, kata Allah, masih ingat kepadanya. Sekalipun padi hampa, tapi yang disyukuri itu Allah masih ingat. Buktinya, begitu kita nanam padi tumbuh, sudah tumbuh berbuah, berarti Allah masih peduli dengan kita. Walaupun kada berhasil apa yang kita hajatkan, tapi Allah sudah memberi. Padi ditanam tumbuh, sudah tumbuh berbuah, cuman di terakhir buahnya hampa. Itu pun bersyukur, karena Allah masih ingat dengan kita hambanya. Orang kalau sudah diberi Allah bersyukur hidup nih, selalu mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nang apa aja Alhamdulillah. Walaupun kepala sakit, Alhamdulillah, masih ada yang sehat. Kaki sakit, Alhamdulillah, cuman kaki yang sakit, tangan tidak. Tangan sakit, Alhamdulillah, tangan sakit tapi telinga sehat. Telinga kada pati mendengar orang ke hulu ke hilir, Alhamdulillah, mulut masih bisa bercakap. Nah, jadi selalu bersyukur. Kalau kita nih hidup selalu bersyukur, illa waqad a'adda lahu aziyadah, kecuali sungguh Allah siapkan baginya akan tambahan itu nikmat. Nanti nikmat yang ada ini Allah tambah kalau kita selalu bersyukur. Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika bersyukur nikmat, sungguh jika mensyukuri nikmat oleh kamu, maka sungguh menambah aku, kata Allah, akan kamu itu nikmat. Jadi nikmat itu baru terasa nikmat kalau disyukuri. Kalau kita syukuri nikmat lah tuh, makan lauk ikan asin berpanggang, ikan asin bebenam. Ikan asin itu dibakar ke bara api. Nah, nanti kasih cacahannya. Nah, apa asam, tarui sahang, andeki banyu, kasih garam, randam ke situ ikan asin tuh, dimakan, bah, peguyangan kuping, nyamannya tuh. Kalau disyukuri. Tapi kalau disyukuri dia bisa. Begitu kita menyuap, ya Allah nikmatnya, ya Allah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ambil pulang ikan asin tadi, ikan asin duri itu, apalagi dapat disambal, apa lepas digoreng disambal, padas sambalnya pulang, nasinya agak panas-panas, ya Allah nyamannya, Alhamdulillah. Suap lagi, Alhamdulillah, nikmat tuh. Tapi kalau kita kada bersyukur, lau undang gelah kan kada nikmat, ada terasa nikmat, makan terus, memakannya itu kada menikmati. Tapi kalau orang bersyukur, memakannya itu betul-betul menikmati. Ini betul-betul nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Nanti ditambah Allah kalau kita bersyukur, sehingga kita nih sampai nanti sampai ke Tuhan tidak ada pantangan dalam makanan. Tapi jangan berlebih. Orang itu banyak datang penyakit sebab berlebih-lebih dalam makanan. Maka itu jangan terlalu berlebih-lebih.
Kalau hendak masak sayur bening, bayam, campur waluh, campur jagung anom, kasih ikan teri dikit jadilah, jangan berlebih-lebih. Ikan teri itu lemak ada rasanya, bandaikan masaku sebungkus pula. Nah, apa dak timbulan penyakit banyak, makanan nyaman terus, berlebih-lebih dalam bumbunya, maka itu jangan berlebih-lebih. Yang penting makanan tuh kalau biasa disyukuri nyaman loh. Apa saja rumah gen kalau kita syukuri enak, cuman cara bersyukur itu kita harus selalu memandang ke bawah, jangan mandang ke atas. Kalau mandang ke atas nanti bersyukurnya agak payah. Satu. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a, dan tidak memberi oleh Allah akan seseorang ad-du'a, akan berdoa. Orang ini dianugerahi Allah suka berdoa, sikit-sikit berdoa. Ada tamu kawan, apa kabar kawan kita di kampung? Kesian kawan kita di kampung katanya, sekarang sawit murah, pinang murah. Kita berdoa mudahan Allah naikkan lagi harga sawit, nyaman kawan kita. Sikit-sikit berdoanya, mudah-mudahan kita ni sihat, ikam sihat, mudahan kita panjang umur. Berdoa terus. Apabila tetamu kawan berdoa, itu anugerah Allah. Illa waqad a'adda lahu al-istijabah. Kecuali sungguh sudah menyiapkan Allah baginya akan diperkenankan. Jadi kalau ada orang sikit-sikit berdoa, mudahan itu kalau kita ada hajat, bagus minta doakan dia, karena dia sudah dikasih Allah keistimewaan. Kalau berdoa mesti kabul, kalau berdoa mesti lakas kabul. Tandanya ia selalu mendoakan baik untuk orang, karena hatinya selamat daripada menghendaki orang susah. Makanya selalu berdoa. Berdoanya melihat ada orang, ya Allah kemarin baik, sekalinya jahat diminta ampun, kesian dia, mudahannya sadar pulang. Selalu berdoa. Mintalah doa ke situ, itu nanti lakas dikabul oleh Allah. Jangan tidak berdoa. Melihat tadi kawan bagus asalnya, sekalinya jahat pula, emang nasib lah katanya. Bagusnya kemarin yang berubah pula, itulah tuh akibat. Mungkin bininya tuh katanya tuh nyuruh berhenti pengajian. Nah kan fitnah jadinya, ribah jadinya. Doa ke dede, mestinya kita doakan mudahan kawan kita tuh balik lagi ke tempat yang lebih baik daripada sekarang. Kesian dia, kita doakan. Orang yang selalu begitu selalu dikabul Allah dalam berdoa. Ketika kita kesusahan lalu kita berdoa, lakas kabul. Tapi kalau kita tidak suka mendoakan baik untuk orang lain, begitu kita nanti terpelipit, doanya lambat kabulnya. Maka selalulah kita menabung, selalu mendoakan baik untuk orang. Kalau ada orang macam mana sakit ke apakah, minta obat, doakan mudahan lekas sembuh. Jadi kalau kita suka mendoakan orang, mudah-mudahan nanti begitu kita berhajat, doa kita dikabul oleh Allah. Karena kata Nabi, tidak Allah berikan kepada seseorang, orang itu suka berdoa, kecuali tanda itu nanti doanya mustajab. Qala Allahu ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah berjanji dah, kata Allah, berdoalah oleh kamu sekalian akan saya, maka menuruti, mengabulkan
saya kepada kamu. Allah berjanji memperkenankan doa hamba, tapi Allah tidak menjanjikan kapan memperkenankan. Makanya kita jangan pernah bosan berdoa. Mungkin masih banyak penghalang hendak dikabulkan doa kita tuh, banyak dosa kah dan lain-lainnya. Tapi yakin aja, doa itu suatu saat dikabulkan Allah, cuman tidak langsung. Biasa yang langsung dikabulkan Allah doa itu antara lain setelah pangkat para anbiya, para sahabat, para aulia. Para aulia Allah tuh kalau berdoa lakas kabul. Kadang berdoanya kayak santai. Di zaman dulu musim kemarau, begitu musim kemarau, sekalinya orang ramai minta hujan. Berangkat ke satu tanah lapang, lewat di sebuah pohon. Di bawah pohon itu ada orang tua bernaung karena menahan panas matahari. Tuha dah. Lalu orang tua itu bertanya, hendak kemana sempian? Hendak berdoa sembahyang minta hujan. Kata orang ramai, sempian dah usah umpat, karena sempian sudah tuha. Kalau kau siup nanti di tanah lapang panas, sempian bernaung di sini aja, bantu doa dari sini jadilah. Marah kami yang berpanas. Lalu orang tua itu berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan dengan berkah dua mata saya. Seketika mendung, awan tabal turun, hujan dengan lebatnya. Penasaran orang ramai penasaran. Kok doanya kayak kada pati serius. Ya Allah, hujankanlah dengan berkah dua mata saya. Lalu ditanya, memangnya dua mata sempian apa? Katanya, dua mata saya ini pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Makanya berkah mata saya melihat Nabi, hujankanlah ya Allah. Kayak main-main cuman tapi wali bang. Pun kita jangankan dua mata, 10 mata kada hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan, berkah mata kami nang 20 ada hujan juga. Karena kita kada wali bang. Para aulia itu selalu dikabulkan Allah dalam berdoa. Di zaman dulu kiai pergi berjalan-berjalan sampai di gua, singgah sidin, singgah. Sekali singgah beribadah di situ. Kada lawas ada hamba sahaya. Pakaiannya tuh memang hamba sahaya. Pakaiannya pun memang pakaian hamba sahaya. Sekalinya ikut dia sembahyang di dalam gua tadi. Sekalinya sujud terakhir lama. Tak pikir kiai ini apa yang dibacanya, maka lama sujud akhirnya. Lalu didengarkan oleh kiai, ternyata hamba ini berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan. Hamba-hambamu kami mengharap hujan. Kalau engkau ya Allah tidak turunkan hujan, maka tidak saya angkat kepala saya dari sujud. Nah begitu cuma doanya. Ada mantap banget kada. Tapi seketika bercakap begitu dalam sembahyangnya, tapi bahasa Arab dalam doa. Ini kalau bahasa kita, soalnya hujan dengan lebatnya. Itulah para aulia, para wali. Makanya kerja wali itu kita tidak boleh ingkar, tapi tidak usah niru. Jangan niru kita. Tapi kita tidak ingkar. Artinya percaya aja, tapi jangan niru. Jangan pula nanti pas kena kemarau
lalu sembahyang sunat, sujud terakhir, bilang, ya Allah, kalau kau tidak turunkan hujan, maka saya tidak angkat kepala saya. Sekalinya seminggu kada hujan, timbang seminggu sujud. Nah, itu lain tingkatan kita. Tingkatan kita ini berdoa kada mesti langsung dikabul. Kalau para aulia Allah ada yang langsung dikabulkan, ya langsung dikabulkan. Habib Soleh hebat, doanya mustajab. Suatu saat ada datang orang membawa abahnya. Abahnya ini kena penyakit lumpuh, bertahun-tahun dah lumpuh, dah bisa apa-apa. Dia anaknya membawa abahnya ke rumah Habib Soleh, bawa duit 1 kopor. Tuhuk dah maharagu nang Tuhan ni kada wages juga. Aja coba lah minta berkah doa Habib Soleh ni. Bawa duit 1 kopor. Sebagai hadiahnya dibikin nazar. Saya bernazar kalau di tempat Habib Soleh ini abah saya disembuhkan Allah dengan berkah doa Habib ini, saya bernazar akan ngasih Habib itu uang 1 kopor. Maka duitnya banyak, 1 kopor berapa duitnya tuh? Berangkat sampai kepada Habib Soleh, lalu ngomong anaknya, Habib Soleh, saya bawa orang tua saya. Orang tua saya ini lama lumpuh dah. Nah, saya minta didoakan oleh sempian. Kalau sempian mendoakan, bapak saya ini langsung sembuh hari ini, datang di Kindong, balik berjalan dewe. Saya bernazar mengasih sempian uang 1 kopor. Kata Habib Soleh, mana kopornya? Dikasih. Kata Habib Soleh, buka kopor, dibuka. Sekali dibuka isinya memang duit 1 kopor. Kata Habib Soleh, tumpahkan itu duit. Begitu ditumpahkan, Habib Soleh panggil santrinya, suruh mungut itu duit, dilungguk di satu tempat. Sudah dilungguk, kata Habib Soleh, ambil korek api, ambillah oleh santri. Untuk apa? Kata Habib Soleh, bakar duit itu. Begitu ngambil korek api, hendak menghidupkan api membakar duit, sekalinya yang lumpuh tadi melompat pas sampai ke tumpukan duit itu, menahan. Habib, jangan dibakar duit kami, jangan. Kami tuhuk mengumpulkan duit. Ayolah, kata Habib Soleh, dah jadi membakar, masukkan ke kopor pulang. Bawa Habulek, kau sudah sehat. Dikajuti cuman takajut duitnya dibakar, melacong, sembuh. Nah, para wali berdoa, dikaget-kageti sembuh. Awak jangan coba-coba meniru ini. Nenek lama lumpuh dah, dikajuti bisa jion sama sekali. Sekalinya ma'arwah malam esok. Dah bisa karena kita bukan wali. Nah, para aulia itu selalu hatinya berdoa baik untuk orang. Makanya bilanya berdoa kabul. Kita ni jarang mendoakan baik untuk orang. Maunya setiap kita hendak itu doakan mudah-mudahan kita semuaan kaum muslimin muslimat esok dapat rezeki yang banyak, hidup bahagia, jauh dari bala. Jarang kita doa gitu. Namun doa apa paling kita nang berdoa kebetulan narai wali jami'il mu'minin wal mu'minat. Tapi kadang kada sampai ke hati juga. Mendoakan orang mukmin dan mukminat tadi ada sampai juga ke hati, di bibir cuman. Para aulia ini hatinya selalu berdoa baik untuk orang lain, sehingga apabila beliau berdoa langsung dikabul oleh Allah. Tapi tidak semuanya, ada yang tidak dikabul, menunjukkan sifat kehambaan, bahwa hamba ini pasti ada kurangnya. Qala, bersabda Nabi, berdoa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah
doa Nabi, Allahumma ya Allah, hai Allah, ini sesungguhnya saya as'alu meminta saya akan Engkau, as'aluka meminta oleh saya akan Engkau, nafsan akan hati mutmainnah yang tenang. Kita ini minta dengan Allah agar hati kita ini tenang. Tu'minu biliqa'ika, percaya hati tadi, hati kita, jiwa kita percaya biliqa'ika dengan bertemu akan Engkau, watarda dan rida hati biqadaika dengan keputusan Engkau. Kita harus rida, hati kita percaya kita bakal bertemu Allah, kembali ke rahmatullah, berpulang ke rahmatullah, percaya kita. Kemudian rida kita dengan takdir yang sudah Allah berikan, karena kehidupan kita ini masing-masing sudah ada takdirnya, cuman ada penyebab. Takdir itu sampai kepada kita ada penyebabnya, tapi sebab tidak memberi bekas. Sebab tidak memberi bekas. Kalau dia takdirnya tanpa sebab pun bisa, tapi biasanya ada sebab. Orang ini meninggal dunia ditakdirkan Allah, itu rida aja kita. Kita ini bakal bertemu dengan takdir. Hidup berakhir, itu takdir tuh, itu udah bisa dielak. Setiap kita ini nanti akan menjalani takdir. Akhir dari kehidupan, dimasukkan orang ke lubang kubur, ditimbun dengan tanah. Itu namanya takdir. Itu udah bisa dielak. Kematian udah bisa dielak. Cuman orang mati itu ada sebab. Maka begitu ada sebab, kita jangan menyalahkan sebabnya, tapi itu memang takdir sudah. Jangan disalahkan sebabnya. Ya sebab itu tidak beri bekas. Nang ianya takdir. Ada kawan saya sakit sekarang ini, lalu orang bilang mungkin kecapean. Jangan, tolong katanya, jangan. Aku tidak mau dibilang kenapa aku ini lumpuh sebab kecapean, jangan. Ini memang takdirku dah. Takdirku sudah jadi. Cukuplah aku memikul, jangan menyalahkan orang lain lagi. Sidin sudah lumpuh, disalahkan pulang, itulah kepanatan begawi. Disalahkan pulang, sudah terjatuh tertimpa tangga pulang, maka Sidin bercakap di depan saya. Ada orang bilang, jangan, ini memang sudah takdir saya, sudah garisan saya. Sebab itu kan diberi bekas. Yang jelas takdir memang sudah harus begini. Kita harus menerima takdir, menerima, tapi tetap ada usaha. Wa taqna'u bi'ataika, dan menerima hati dengan pemberian Engkau. Hati kita kada pernah merasa kada puas dengan pemberian Allah. Ada pernah kita merasa kesal dengan pemberian Allah. Kita mengangan-angan ini sawit harganya didengar kabar tinggi nih, sabitlah sawitnya. Sekali diantar, sekalinya turun pula, karena giliran awak turun. Kemarin tidak, maka terima saja dengan tenang hati. Oh berarti inilah rezekiku sudah. Yang parah lagi antri minyak jauh, 14 mobil. Sekali sampai ke awak pos, habis minyaknya. Nasib lah sudah tuh, tidak bisa apa-apa. Itu takdir dah. Maka hati jangan ada kesal, jangan ada resah, jangan menyesal. Aduh katanya, awak mati-matian antri, sekalinya habis pula, nasib lah.
marah dia menyipak ke ban mobil, himpal sepatunya buruk deh, takor jadinya. Maka apa yang terjadi? Senang hati kita menerima karena kita sudah berusaha mau diapakan, itulah takdir kita sudah. Itulah rezeki kita, terima saja pemberian Allah apa adanya. Kemudian wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufran, tidak memberi oleh Allah akan orang apa? Al-istighfar, akan istighfar. Orang ni Allah suka beristighfar, sikit-sikit astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu betul-betul anugerah Allah. Kalau kita ni diberi memiliki kebiasaan sedikit-sedikit istighfar, ya Allah, banyak waktu kunang terbuang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, maka illa waqad a'adda lahu al-ghufran, kecuali sudah Allah siapkan baginya akan pengampunan. Maka berfirman oleh Allah Ta'ala, Allah menawarkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, mintalah ampun olehmu, minta ampun akan Tuhan kamu, karena sesungguhnya Tuhan itu kana ghaffaran, adalah ia Allah al-ghaffaran, yaitu ahli pengampunan. Yang ahli mengampuni Allah. Maka itu mintalah ampun. Diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa summa tubtum lataballahu alaikum. Kata Nabi, umpama melakukan kesalahan oleh kamu, jikalau melakukan kesalahan oleh kamu sehingga sampai oleh kesalahan-kesalahan kamu menumpuk sampai ke langit. Dari bumi tumpukannya sampai ke langit, kada tanggung-tanggung, banyak punya salah. Catatan salah itu kalau dikumpulkan sampai ke langit, sekalinya sebelum meninggal dunia, summa tubtum, kemudian bertaubat oleh kamu, lataballahu alaikum, niscaya menerima taubat ya Allah alaikum atas kamu. Maka itu kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita di masa lalu, kita kada boleh putus asa. Kenapa? Sebab karena Allah maha menerima taubat. Tapi kita juga tidak boleh merasa aman dari azab Allah, karena kita banyak mengabaikan waktu, banyak melakukan dosa. Ada boleh juga merasa aman. Orang mukmin itu kalau melakukan kesalahan, seakan-akan dia berada di bawah gunung. Gunung itu akan rubuh. Kayak apa takutnya? Kita di dalam gunung masih kena gempa, gunung itu bergoyang, berbunyi pula untuk kelatok-kelatok dah bakal jatuh, retak dah, maka bergoyang menuju jalan keluar jauh lagi. Tentu kita bergesa-gesa nak keluar. Jangankan begana dalam gunung, kita dalam masjid ni aja. Saya melihat di YouTube kemarin, rat sembahyangan, bantai gempa goyang-goyang, habis tahambur, imam dewean lagi. Sekali imam memandang belakang hilangan, buka aja imamnya. Ada di YouTube pun tengok. Karena gempa cuman, pada kada bakal tumbang belum, jangan bergoyang. Masih kita bergoyang, habis larian. Imam pun melihat makmum habis, ada ketahuan buka aja. Kapan aku melihat? Ada, barulah sekitar sebulan yang lalu ada orang mengirim videonya. Nah, begitulah orang mukmin. Kalau melakukan dosa, bersegera dia keluar.
daripada dosanya takut bagaikan takutnya bangunan roboh. Pernah ada kita menunda-nunda anak keluar? Andai kata nih gempa, tapi jangan bergoyang rumah nih masjid ini bergoyang, kipas angin tuh aja terbang dah. Itu salon tuh tumbang, awak aja 2 kali tangkap dah. Siapa yang hendak bertahan di sini? Dan ada harapan aku berdulu buka. Begitulah orang mukmin kalau melakukan kesalahan merasa takut kalau azab Allah datang. Tapi kita tidak boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Maka itu selalulah kita membaca istighfar agar dosa kita diampuni Allah. Apalagi di akhir tahun nanti, di akhir tahun ini, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, akhir tahun, malam Sabtu awal tahun. Mudah-mudahan di akhir tahun ini dosa kita semua dihapus. Nanti di tahun baru kita buka lembaran baru, sehingga hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini kita lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, sehingga kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.